Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, hari ini kita masuk pertemuan 5 ya. Masih melanjutkan materi yang kemarin tentang representasi pengetahuan bagian 2. Kemarin sudah saya bahas panjang lebar ya mengenai representasi pengetahuan bagian 1. Oke, selanjutnya di sini ada tambahan materinya, yaitu representasi di bagian kedua ini. Oke. Bentar ya. Oke, representasi bagian 2. Untuk nanti ini pertemuan kelima. Oke, yang pertama adalah skemata. Oke. Skemata di sini dalam artificial intelligence, bentuk skema ini bentuk skema ini bentuk skema ya, atau skema tas digunakan untuk menjelaskan struktur pengetahuan yang lebih kompleks dibandingkan dengan jaringan semantik. Nah, bentuk skema ini nanti berasal dari psikologi, di mana menunjukkan sebuah organisasi pengetahuan ya, yang berkelanjutan untuk melakukan atau merespon sebuah pengetahuan, yaitu nanti seperti menciptakan pelajaran hubungan tidak formal antara sebab dan akibat. Jadi di sini nanti ada sebuah kondisi. Kondisinya apa? Ada sebab, ada akibat. Atau kebalikan. Ada akibat, pastinya sebabnya apa. Nah, dua hubungan ini tidak bisa saling dipisahkan ya, saling terkait ya. Oke, itu. Dalam skema yang perlu digarisbawahi di sini nanti ada sebuah penekanan kondisi sebab akibat atau akibat sebab. Nah, konsepnya di sini dikenal dengan konsep skema. Ini nanti merupakan tipe lain ya dari skema. Dengan skema jenis ini dapat menunjukkan sebuah konsep. Jika nanti tiap orang ditanya tentang konsep sesuatu, jawabannya bisa berbeda-beda. Karena tiap orang nanti memiliki pendapat atau asumsi yang sesuai dengan pengetahuan yang didapatnya. Pengetahuan yang didapatnya ini sudah terekam erat di dalam memori pikirannya. Seperti itu. Nah, skema konseptual ini nanti adalah sebuah abstraksi di mana objek khusus diklasifikasikan dengan properti umum. Ya, tentunya nanti ada objek yang menjadi bahannya. Jadi nanti ada objek yang menjadi bahan yang akan dibahas. Nah, perbedaan antara skema dan semantik, secara umum nanti skema memiliki struktur internal di dalam node-nya. Tapi kalau jaringan semantik tidak. Nanti tabel jaringan semantik seluruhnya adalah pengetahuan dengan node. Karena memang di jaringan semantik kemarin kan sudah saya bahas bahwa jaringan semantik itu terdiri dari simpul dan ruas atau jaringan. Itu ya. Nah,
Jaringan semantik seperti struktur data dalam pengetahuan komputer itu nanti dijadikan sebuah penelitian ya. Nanti dari hasil penelitian yang dilakukan itu nanti datanya akan disimpan di mana? Di dalam node-nya. Jadi data hasil penelitian itu nanti akan disimpan di node-nya. Sebentar, jeda sebentar. Nah, nanti skema ini adalah seperti struktur data di mana node-nya berisi record. Jadi skema ini ibaratnya database. Bagi kalian yang jurusan program TI, saya rasa juga sudah pernah ya belajar mengenai database. Karena kalian waktu semester 3, kalian mendapat mata kuliah sistem basis data. Jadi bukan anak SI aja yang mendapat. Pastinya kalian tahu gambaran mengenai database, bahwa di dalam database itu nanti terdiri dari tabel-tabel. Nah, skema ini diibaratkan seperti tabel-tabel tadi, di mana di dalam tabel itu berisi record atau isi. Jadi tabel itu isinya apa? Ada atribut ya, tipe data, atribut tipe data, kemudian size atau long size-nya, terus kemudian apa? Kunci. Nah, entah pakai primary key atau foreign key. Nah, itu ya. Terus nanti ada value-nya, isinya. Jadi isinya nanti berupa apa? Misalnya nih tabel mahasiswa. Nah, kalau mahasiswa berarti atributnya ada apa? Ada NIM, nama, terus kemudian jenis kelamin, email, alamat ya. Nah, itu nanti dibuat tipe datanya menggunakan apa? NIM. Size-nya berapa? Terus menggunakan kunci apa? Primary key untuk NIM. Nah, seperti itu ya contohnya ya. Nah, saya rasa bisa dipahami. Kemudian frame. Selanjutnya yaitu adalah frame. Frame ini nanti diajukan sebagai metode untuk melihat pemahaman ya, pemahaman bahasa alami atau bahasa natural dan bidang lain. Jadi frame ini nanti menyediakan struktur yang cocok untuk menunjukkan objek yang tipikal pada situasi tertentu yang diberikan seperti stereotip. Nanti jika jaringan semantik pada dasarnya adalah representasi dua dimensi maksudnya, dari pengetahuan, frame ini nanti menambahkan dimensi ketiga dengan memungkinkan node untuk mempunyai struktur. Nah, struktur ini nanti dapat berupa nilai sederhana atau frame yang lainnya. Jadi nanti ciri-ciri dari frame ini nanti adalah bahwa frame ini tersebut menunjukkan pengetahuan yang dihubungkan dengan subjek yang sempit yang mempunyai banyak pengetahuan. Nah, frame ini nanti dapat dianalogikan sebagai struktur record pada bahasa tingkat tinggi. Ini bahasa Pascal, zaman bahola ya, dari zaman dahulu. Jadi Pascal ini termasuk bahasa pemrograman. Nah, sekarang kurikulumnya sudah tidak ada. Dulu zaman 2007 itu masih ada kurikulumnya untuk bahasa pemrograman Pascal, di mana bahasa pemrograman Pascal ini termasuk bahasa pemrograman OOP, Object Oriented. Nanti berhubungan dengan bidang lain, nilai record dari frame tersebut terdapat slot dan filter yang nanti menunjukkan stereotip dari suatu objek. Nah, kelebihan dari frame ini nanti berlaku sifat hierarki dan pewarisan. Nanti dengan menggunakan frame dalam slot,
dan filer serta pewarisan, maka kita dapat membuat suatu representasi pengetahuan, khususnya dalam sistem pakar berdasarkan sebab dan akibat. Karena di dalam sistem pakar juga terdapat konsep sebab akibat. Di sini misalnya saya contohkan, kemarin sudah saya contohkan untuk program saya ya, yaitu kerusakan laptop. Itu kan ada sebab dan akibat. Jadi gejalanya apa, kemudian berakibat apa dengan gejala-gejala tadi. Nah itu ya konsepnya seperti itu. Nah contoh frame di sini untuk objek mobil misalnya. Nah di sini ada atributnya slot dan filer. Slot di sini nanti pabriknya apa? Toyota Astra. Kemudian modelnya Corolla Altis. Tahun keluarannya 2007. Transmisinya otomatis. Mesinnya menggunakan apa? Bensin. Rodanya berapa? 5 ada nggak? Nggak ada kan? Rodanya pasti 4. Warnanya apa? Yang dipilih di sini silver, walaupun ada merah, hijau, kuning, putih, terus abu-abu. Nah ini yang dipilih adalah silver. Nah ini untuk objek mobil. Kalian bisa contohkan juga untuk objek yang lain, bisa laptop, motor, PC, HP, bisa. Kan semuanya keluaran pabrik kan? Bisa aja. Keluaran pabrik, mereknya ada, kapasitasnya ada, tergantung kapasitas memori. Kalau HP, laptop, nah kalau motor ya berarti tadi ada transmisi, kemudian kan motor ada yang manual, ada yang matic ya. Nah seperti itu. Nah prosedurnya di sini nanti filer, tadi ada filer ya, nanti merupakan nilai seperti properti dalam nama slot atau rentang nilai dalam tipe slot. Nah, slot ini mungkin nanti berisi prosedur yang dihadapkan pada slot atau disebut dengan prosedur attachment yang biasanya terdiri dari if needed. If needed itu nanti merupakan prosedur yang dibuat jika nilai filernya yang diperlukan tidak ada atau nilai defaultnya tidak sesuai. Nah, kemudian yang kedua adalah if edit. If edit ini nanti merupakan prosedur yang dibuat jika akan menambahkan nilai ke slot. Jadi kalau needed tadi kan kebutuhannya atau berapa yang diperlukan. Tapi kalau edit di sini berapa prosedur yang ditambahkan. Jadi nilai yang ditambahkan berapa. Kalau remove yang ketiga adalah menghapus, menghilangkan, memindahkan. Itu remove atau mengeluarkan. Itu remove. Oke, selanjutnya contoh dari generic frame untuk properti. Nama di sini tetap sama, ada slot dan filernya. Namanya apa? Properti. Kemudian spesialisasi dari jenis objek. Nah, kalau properti itu kan banyak ya. Ada rumah, kemudian mobil, kapal, dan lain-lain. Tanah properti enggak? Iya, tanah properti. Tapi tidak bergerak ya. Nah, di sini bila ditambah
Bila ditambah, nanti prosedurnya add. Berarti kalau dibutuhkan edit ya, properti. Kemudian kalau dikeluarkan atau dihapus, dihilangkan, remove. Itu prosedurnya. Kemudian pemilik pribadi. Bila diperlukan, find pemilik. Lokasinya di mana? Rumah, kantor, berpindah. Status rumah mobil kakak ini udah masih bagus, sudah jelek, atau sudah hilang, nggak ada. Terus garansinya masih ada atau enggak? Nah, ini diidentifikasikan satu-satu. Bisa dipahami saya rasa. Kalau contoh yang kedua adalah mobil. Mobil di sini juga termasuk properti tadi ya. Tipenya sedan, van, minibus. Pabriknya Toyota, Honda, Mitsubishi. Lokasi berpindah, roda 4. Transmisi bisa manual, bisa automatic. Mesinnya bisa pakai bensin, diesel, gas, tenaga surya. Nah, ini contoh frame mobil, namanya misalnya mobil Heru, spesialisasi dari sedan, pabriknya Toyota, pemiliknya namanya siapa? Heru Sutimbul, transmisi manual, mesin bensin, statusnya apa? Bagus, masih bagus. Dalam garansi, ya, jadi masih dalam proses garansi, belum kadaluarsa. Nah, itu ya contoh frame. Selanjutnya, klasifikasi frame berdasarkan aplikasinya. Yang pertama, situasional frame, nanti berisi pengetahuan tentang bagaimana terjadinya situasi yang diinginkan. Namanya juga situasional. Jadi berisi situasi yang diinginkan. Kemudian yang kedua, action frame, berisi slot yang menentukan aksi yang akan dilakukan dalam situasi yang diberikan. Kemudian yang ketiga, casual knowledge frame, nanti gabungan antara situasional dengan action frame yang digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab dan akibat. Nah, di sini ada kelemahannya. Pertama, tidak dapat dipertimbangkan menjadi definisi dari sebuah objek. Slot pada frame dapat dikurangi, ditambah, atau bahkan dirubah. Yang juga berarti nanti merubah atribut dari sebuah frame objek. Ya iya, kalau frame-nya dikurangi ataupun ditambah ya otomatis nanti atributnya berubah, tidak sama. Jadi berubah. Nah, jika terjadi pada sebuah frame generik yang memiliki subframe, maka akan menyebabkan sifat pewarisan atribut menjadi tidak valid atau tidak dapat dibatalkan karena properti tidak ada lagi. Oke, itu untuk materi hari ini mengenai representasi pengetahuan ya, bagian 2. Tadi ada skema, ada frame. Nah, intinya baik skema atau frame, di dalamnya ada sebab akibat ya, dan ada objek yang dilibatkan. Dua-duanya sama-sama melibatkan objek untuk diambil sebagai pengetahuan. Nah, oke, silahkan kalau ada pertanyaan bisa didiskusikan di forum WA Group atau forum LMS. Dan dari saya nanti untuk tugasnya bisa dilihat ya di aplikasi LMS.
Sekian dari Sarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.